Hai Bu Dewi, Assalamualaikum. Hai Bu Gita, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Dewi siang ini? Alhamdulillah sehat Bu Gita. Bu Gita bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Makasih ya udah mau meluangkan waktu buat kita ngobrol siang ini. Sebentar aja kok, palingan cuma 10 sampai 15 menit lah ya. Kita ngobrol di sini. Oke Bu Dewi, pada siang kali ini kita mau ngobrolin apa nih? Mau yang Bu Dewi sampaikan? Yang Dewi mau sampaikan sih ini ya tentang beban administrasi ya Bu Gita ya. Beban administrasi guru yang menurut saya sih terlalu banyak gitu, apalagi di kurikulum Merdeka ini. Iya, 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 iya. Memang kurikulum Merdeka ini menuntut kita untuk bisa segala-galanya ya Bu ya. Iya, betul Bu Gita. Jadi kita itu ya jangankan apa ya, jangankan saya yang muda ya Bu Gita gitu kan. Makanya Hmm. yang sudah senior aja itu pusing. Bahkan administrasi yang saat ini harus guru lakukan tuh kan banyak ya Bu kita ya. Jadi bukan hanya tentang administrasi misal seperti absen, mutasi gitu kan, tapi di samping itu juga guru-guru harus mengerjakan PMM gitu ya Bu kita. Kemudian juga ada harus di mana PMM itu juga di dalamnya kan juga harus upload file sertifikat seperti itu. Dan sekarang juga bahkan jangan ini ya, maksudnya jangankan yang sudah sepuh gitu tuh, kita aja jadinya yang masih muda itu juga sama aja gitu. Bahkan yang masih muda itu mohon maaf banyak ditambahkan bebannya gitu kan Bu Gita. Jadi sepertinya teman-teman yang senior ini masih muda gitu misalnya, atau misalnya bukan sombong pintar gitu kan melek IT, bahkan kita yang jadinya dibebankan ke kita, ini tolong dong gitu kan ya, kerjain misalnya PMM ibu seperti itu kan Bu Gita. Jadi karena mungkin mereka sudah sepuh gitu, karena mungkin mereka juga oh saya banyak kesibukan misalnya atau begini-begini, oh saya nggak bisa laptop gitu kan, udahlah Bu Dewi aja ya, seperti itu tuh Bu Gita. Jadi kayaknya jadinya ke kita itu selain dibebankan oleh kita sendiri, administrasi kita sendiri, guru-guru yang lain juga kan akhirnya ke kita kalau misalnya seperti itu kasusnya gitu kan ya Bu Gita. Jadi administrasi guru yang luar biasa, diklat-diklat juga kita harus mengikuti diklat-diklat. Nah seperti itu Bu Git. Jadi kayaknya banyak waktu guru yang akhirnya time untuk bekerja dia itu bukan lagi dari jam 7 sampai jam 2, bahkan tidak mengenal waktu gitu dalam bekerja itu Bu kita, seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya untuk guru-guru saat ini seperti itu. Oke, baiklah Bu Dewi. Kita cuma punya waktu dikit aja nih ya untuk membicarakan tentang masalah ini gitu kan. Dalam obrolan kita kali ini sebenarnya apa sih yang mau Bu Dewi dapatin dari masalah ini gitu? Ya, saya sih ingin bari kita saling saya meluapkan seperti apa yang ada di pikiran saya gitu. Maksudnya, "Ih, seperti ini loh," gitu. Siapa tahu kita dengan saling kita berbagi gitu kan, kita bisa, "Oh, saya bisa dapat, oh seperti ini." Maksudnya, lega lah gitu apa yang sudah diutarakan gitu, begitu, seperti itu. Oke, oke. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Dewi nih ya, masalah yang Ya, guru banyak banyak bebannya lah, banyak beban kerjanya gitu kan. Nah, seharusnya bagaimana sih guru itu gitu Bu Dewi? oke. Seharusnya kalau menurut saya tuh seorang guru itu ya sudah paham akan tupoksinya masing-masing ya gitu ya Bu kita. Jadi mereka paham dengan tupoksinya dan mereka bisa menjalankan tupoksi itu dengan baik. Jadi tidak ada lagi namanya yang membebankan kepada orang lain seperti itu. Jadi dia, oh saya nih tupoksi seperti ini, berusaha lah belajar. Kalau misalnya tidak mau tidak bisa, nah itu belajar dengan kita gitu kan. Kadang-kadang kan belajar tapi tidak mau juga gitu, tidak mau belajar juga, tidak mau bisa juga. Nah itu yang saya harapkan sih ke depannya, nanti mungkin pihak-pihak terkait ya seperti kepala sekolah atau pemangku kebijakan lainnya bisa lebih
lebih perhatian kepada ya guru-guru gitu Bu Gita. Jadi biar mereka bisa memahami tupoksi mereka masing-masing gitu. Oke, jadi di sini kan kasusnya yang gurunya banyak beban kerja ya Bu Dewi ya. Nah, Betul. menurut Bu Dewi di sini sebagai guru juga nih Bu Dewi, apa sih yang bisa Bu Dewi lakukan dalam kasus ini? Ya. Yang bisa saya lakukan yang pertama ya sebagai seorang guru untuk membalancekan apa yang diminta oleh pemerintah, ya kita rajin apa ya searching ya tentang tupoksi-tupoksi guru, kemudian kita juga mengikuti pelatihan-pelatihan. Terus kalau misalnya memang guru yang perlu dibantu seperti yang tadi halnya saya utarakan, itu ya kita mengadakan kombel. Jadi di sana nanti guru-guru itu bisa bisa ikut belajar bersama kita. Jadi nanti mereka itu bisa mandiri gitu jika suatu saat nanti kita tidak ada di samping mereka seperti itu begitu. Baik. Nah, dari beban beban apa, beban kerja sebagai guru nih, Bu Dewi menurut Bu Dewi kan terlalu banyak ya gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya yang mana sih kira-kira, rencana Bu Dewi ke depan yang tadi Bu Dewi jabarkan tadi itu katanya mau apa, mengitukan kepala sekolah gitu kan, bekerja sama, mengajak kerja sama gitu kan. Itu dalam waktu jangka waktu dekat ini apa sih yang mau Bu Dewi lakukan? Mungkin kalau misalnya ingin saya lakukan ya biar kita juga beban administrasi kita masing-masing paham ya Bu Gita. Mungkin Hmm. ingin konsultasi dengan kepala sekolah agar bisa menjalankan kombel di sekolah itu dengan benar-benar menjalankan sehingga guru-guru yang tidak paham itu bisa belajar bersama-sama. Jadi administrasi yang dibebankan kepada kita gitu itu sudah bisa dikerjakan oleh masing-masing. Jadi tidak menambah beban guru yang salah satu atau beberapa guru lah yang di apa ya yang dibebankan. Jadi mereka bisa membebankan administrasi mereka masing-masing dengan menjalankannya sesuai dengan tupoksinya gitu Bu Gita. Itu seperti itu satu ya. Kemudian yang kedua ya mungkin saya ingin gitu ya suatu saat nanti KKG itu bisa berjalan begitu. Jadi nanti di KKG itu kita bisa administrasi guru tuh bisa saling berbagi, bisa saling share. Jadi agar misalnya saling sama-sama lah membuat modul ajar gitu. Nanti jadi kita beban administrasi kita yang menumpuk itu kalau dikerjakan bersama-sama dibagi-bagi itu nanti akan lebih ringan seperti itu gitu. Iya, betul. Jadi melibatkan KKG ya Bu Dewi ya, biar Ya, lebih betul. lebih ringan pekerjaannya. Baiklah. Itu kira-kira kapan itu Bu dilakukannya itu Bu? Mungkin yang akan Dewi lakukan ke depan yang akan pertama kali atau dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Jadi ya, agar kepala sekolah itu selaku pemegang kebijakan tertinggi di sekolah ya Bu Gita, itu nanti bisa mengaktifkan kombel. Jadi tidak keluar ke KKG dulu karena kan kalau KKG itu terlalu luas jangkauannya. Jadi mungkin yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini saya ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah agar kepala sekolah itu bisa sebagai pemangku kebijakan bisa mengambil langkah ya bahwa guru-guru itu wajib mengikuti kombel yang diadakan di sekolah seperti itu. Jadi harapannya nanti dengan adanya kombel tersebut kita bisa saling berbagi ilmu, kemudian juga kita bisa saling berbagi bagaimana misalnya kita yuk ini bikin modul ajar ini seperti ini. Jadi nanti kita bisa saling sharing di situ. Dan itu akan membuat beban administrasi kita yang tadinya semuanya dikerjakan sendiri, akhirnya kan bisa lebih ringan kalau dikerjakan bersama. Begitu Bu Gita. Oke, baik Bu Dewi. Mudah-mudahan rencana Bu Dewi berjalan dengan baik dan pekerjaan guru juga menjadi lebih ringan ya Bu Dewi ya. Ya, Baik Bu Dewi, terima kasih untuk waktu siang ini sudah mau ngobrol bareng dengan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gita.